Halo, selamat datang di pemain ke-13. Hari ini gue mau bikin video episode terakhir banyak kerungnya. Episode hari ini harusnya lebih banyak kerungnya, tapi ya udahlah. Jadi hari ini Chelsea kalah lagi 1-0 nih lawan Juve. Nah, ini harusnya udah mulai warning ya, karena dua match beruntun kalah. Berarti mulai ada yang salah nih. Setelah sebelumnya kan di kemenangan terakhir itu lawan apa ya, lawan Spurs ya, gue bikin video tuh yang gue bilang Chelsea is a whole package, tapi ternyata udah mulai agak goyang nih. Benar-benar kita taruh dulu, gue penasaran Chelsea itu sebelumnya lawan apa aja sih, kok gue jadi lupa. Juve, City, iya bener, lawan Spurs. Karena kan nextnya lawan Aston Villa, gue nggak bikin video, males. Waktu itu nggak penting buat dibahas. Lawan City kemarin kalah ya murni karena permainan ya, dari yang gue bilang Chelsea benar-benar kepres kemarin. Walaupun sebenarnya City ya nggak banyak peluang juga sih, apalagi di babak pertama. Nah hari ini lawan Juve ekspektasinya tuh, gue sampai cuci muka ya. Lawan Juve ekspektasinya pasti menang lah 3 poin, karena kan Juve kondisinya lagi amburadul lah, lagi struggling banget gitu. Dan Chelsea ya maksudnya kalah 1-0 lawan City, it doesn't matter gitu, karena kan ya City lah masih penantang serius juara juga. Jadi nggak khawatir lah kalau ketemu Juve yang lagi nggak on form. Ini kita benar dari line up dulu nih. Jadi Chelsea tetap main balik lagi ke 3-4-3 setelah terakhir itu 3-5-2 lawan City. Hari ini 3-4-3 lagi. Yang absen itu si Kante karena dia cedera. Bukan cedera, dia Covid. Karena Covid si Kante. Jadi main 3-4-3, di belakang Mendy balik lagi. Terus Mendy main, terus belakang Christensen, Silva, Rudiger, di tengahnya Aspi, Jorginho, Kovacic, Alonso. Di depannya ini dirubah lagi, Lukaku tetap main, Havertz dan Ziyech yang nemenin si Lukaku di depan. Babak pertama mainnya ya gue juga nggak expect ya Chelsea atau si Juve ini ternyata memang lagi drop banget sih. Maksud gue mereka tuh main di home tapi benar-benar nggak bisa pegang bola. Tadi itu babak 1 possessionnya tuh hampir udah sampai nyentuh 71% possession. Ini gue buka who scored, overall Chelsea possessionnya 73% gitu, main di kandang Juve gitu, di tim besar gitu, di juara Itali. Bukan juara sih, maksudnya ya tim besar lah Juve kan, bisa possession tinggi. Cuman yang jadi catatan adalah Chelsea possession di babak 1 tapi mainnya nggak kemana-mana gitu. Kebukti dari shotsnya aja itu selama match cuma 1 on target. Berarti dari 2 match cuma 1 on target. Kemarin City nggak ada on target sama sekali. Nah di situ ya main babak pertama bener-bener apa ya, kayak nggak punya ide lah gitu. Bola mutar ya. Di samping Juve juga rapi banget sih low blocknya mainnya ya. Karena ya mereka ada Bonucci, ada Deli gitu. Di tengah juga gelandang petarung semua nih, Rabiot, Locatelli sama Bentancur sama Cuadrado. By the way mereka nggak ada Dybala sama Morata ya karena cedera gitu. Jadi mereka low block, ngandelin counter attack, dan ada satu peluang doang sih sebenarnya yang berbahaya, si Chiesa tadi lepas sendirian. Babak 1 0-0, peluang Chelsea itu on target cuma dari Lukaku tuh yang tadi corner tapi pakai bola bawah, sama si Lukaku ditendang cuman pelan banget dan ke arah kiper. Babak 2 masuk. Nah ini babak 2 gue masih main HP sebenarnya tadi, jadi belum nonton gitu. Tahu-tahu udah gol gitu, dan dilihat golnya terlalu memang belum siap sih. Beberapa pemain masih belum fokus untuk jaga pemain. Jadi tadi lepas si Chiesa dan gol.
Habis dari situ Chelsea benar-benar ngepres keluar banget. Cuman gue bilang sih dari match lawan City mulai ada pemain atau beberapa pemain yang drop, entah exhausted, capek gitu atau gimana, mulai kecapean apa gimana gitu. Yang jelas beberapa pemain udah mulai drop nih mainnya ya. Kalau di belakang sih masih aman lah. Tadi gol juga kan, golnya ya cepet banget gitu. Cuman kayak nih Jorginho 2 match terakhir nggak main full full time loh, dia diganti nih. Hari ini juga tadi diganti sama si Chalobah. Aspi, gue bilang Aspi bukan jelek sih diganti, karena Tuchel butuh yang bisa nusuk ke dalam, makanya diganti masukin si Odoi gitu. Tapi nggak berjalan juga, Odoi nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu. Cuman bola ke belakang lagi, nggak kayak biasanya dia masuk ke dalam gitu. Kovacic ya sosok lah, dia masih bisa konsisten. Alonso nih yang udah kayak penyakitnya dulu, dia kalau lagi jelek ya ini hari ini mainnya pegang bola lama banget, maksudnya lambat gitu si ininya tuh. Ini gue agak aneh juga nih ratingnya Odoi 6,9 padahal nggak ngapa-ngapa, nggak terlalu bagus juga. Alonso juga diganti half time sama si Chilwell. Terus Havertz juga udah beberapa match sebenarnya nggak on form, udah mulai harus dirotasi memang. Nah Ziyech sih gue yang agak kecewa. Gue nggak tahu ya Ziyech ini ngedropnya gara-gara apa. Cuman kalau lu masih inget tuh lawan Villarreal di Super Cup dia mainnya bagus banget, dan sayangnya kan cedera ya jadi diganti. Nah setelah sembuh itu nggak langsung dipakai lagi, yang dipakai adalah Mason Mount kan ya anak kesayangan lah. Gue juga nggak ngerti ya, hari ini dia nggak main karena cedera. Ini udah 2 match dia nggak main ya. Di depan Lukaku ya begitulah mainnya, cuma nembok aja ya. Dan ini nih yang sebenarnya kenapa gue Lukaku ragu, karena opsinya kalau dia itu ya lu benar-benar harus punya tengah yang kreatif gitu. Jadi kenapa gue kemarin tuh lebih prefer Haaland atau mungkin ya Lewandowski gitu, karena 2 pemain ini masih bisa nyari bola sendiri gitu. Maksudnya bukan yang nempel back nembok gitu. Nah Lukaku ini kan agak old school kalau gue bilang, mas striker old school yang benar-benar mengendok di depan gitu. Tadi beberapa kali si Kovacic sih yang pengen nyoba untuk bola direct masuk, gagal gitu untuk main 1-2 gitu. Itu terus ya gue bilang sih mulai banyak yang drop pemainnya. Gue nggak tahu nih tuh kalau kedepannya mau gimana. Pemain pengganti tadi ada 4 yang masuk dan semuanya pemain Inggris. Tapi ya nggak kemana-mana juga sih. Odoi masuk, gue bilang tadi dia juga nggak bisa ngapa-ngapain. Chilwell masuk, ya biasa aja lah mainnya, nggak gimana banget. Ross Barkley nih yang gue agak kaget ya tadi. Gue lah Ross Barkley nih serius dimasukin, padahal kan dia punya siapa cadangannya ya, ada Chilwell kan, ada si Saul kan, ada Werner gitu kan, yang mungkin kalau mau nyari nyerang mungkin si Tuchel pengen dominan di tengah, walaupun sebenarnya udah, cuman nggak ada kreativitasnya jadi agak susah. Terus Chalobah tadi juga masuk. Chalobah awalnya diplot gantiin posisinya Jorginho ya, jadi 5 di tengah, tapi Chalobahnya agak ke dalam. Jadi ada Barkley, ada Loftus-Cheek, Kovacic sama Chalobah. Christensen diganti Barkley, Chalobah geser lagi ke belakang, dan Loftus-Cheek. Nah Loftus-Cheek ini memang udah 2 match sama lawan City, gue lupa deh, lawan Aston Villa juga. Malah dia nih yang mulai apa ya, yang mungkin narik perhatian si Tuchel lagi gitu, karena kan setelah dari zaman Sarri terus cedera, dia udah nggak balik lagi ke formnya. Nah ini udah beberapa match ini memang nggak full time mainnya, cuman pas masuk ya sedikit ke Kovacic yang on fire zamannya Sarri gitu, bisa pegang bola di tengah kuat, maksudnya strength-nya ada.
Jadi kelihatan lagi, cuman ya balik lagi ya, karena pemain Inggris kan lebih banyak skillnya daripada visinya gitu. Jadi dia pegang bola lewat pemain bagus, cuman end produknya ini yang bingung mau kemana. Jadi kalau nggak ke pinggir, balik lagi ke belakang kayak gitu. Ya Ross Barkley jangan ditanya lah, mainnya ya begitu. But anyway, uh, 2 kali kalah beruntun, ini mulai warning kalau gue bilang buat Tuchel. Entah mau apa perubahannya, gue masih penasaran sebenarnya. Dan nggak apa-apa juga sih kalah, karena kalau mungkin lawan City kalah masih ya lawan City lah, oke loh. Tapi ini lawan Juve yang lagi ngedrop gitu ya walaupun away ya, tapi Juve lagi ngedrop dan lu juga kalah. Lawan City lu nggak pegang bola kalah, lawan Juve lu pegang bola tetap kalah. Jadi ada yang perlu dilihat lagi sama Tuchel nih, apa nih, karena kan di match terakhir di video terakhir gue bilang ini harus jadi pelajaran, karena mungkin tim ini tuh sebenarnya ada kelemahannya, cuman tim-tim lain tuh nggak bisa manfaatin, dan Juve sama City udah manfaatin itu gitu. Jadi itu aja. Next sih, jadwal Chelsea emang agak ringan ya. Dia baru ketemu lawan berat lagi itu di November 24, masih 2 bulan lagi ketemu Juve lagi sih. Juve beruntun ketemu MU gitu. Sisanya kita lihat lawan Soton, lawan Brentford agak tricky nih, apalagi ini main away. Terus Malmo, Norwich, Soton, Newcastle, Malmo lagi, Burnley, Leicester. Masih ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ada 9 match. Ini kesempatan buat nyari konsistensi kalau buat gua ya. Gitu, karena kemarin ya minimal match-match berat udah banyak yang lewat lah. Gitu, lawan Arsenal, lawan Liverpool, lawan Spurs, lawan City gitu, dan opening group juga udah lewat gitu dan menang. Jadi kalau lawan Juve masih bisa diterima, tapi ini harus jadi catatan sih. Gue masih penasaran sih apakah si Tuchel berani main 4-2-3-1, karena nih pemain-pemainnya perlu dicoba pakai strategi baru gitu. Tapi gue belum terlalu menyarankan untuk langsung ya 3-4-3 masih seguduan gitu buat tim ini. Ya mungkin sambil nunggu pemain balik ya, yang cedera ada Kante, Pulisic juga masih belum balik gitu. Jadi ya kita lihat aja nextnya bakal kayak gimana gitu. Tapi seenggaknya Chelsea masih belum drop amat lah, karena ya balik lagi sih ini lawannya tim-tim gede gitu. Jadi kita lihat aja ntar lawan, karena kan apalagi ngejalanin liga atau Champions kan gimana drawing. Kalau liga itu yang penting lu konsisten, yaitu lu bisa ngambil poin dari tim-tim kecil. Kalah lawan tim gede nggak apa-apa, tapi tim kecil lu sikat semua gitu. Jadi kita lihat aja lah nanti ya bakal kayak gimana. Oke. Thank you yang udah nonton, bye bye.